Karena kata Rasulullah, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikutilah sunnahku kata Rasulullah dan sunnah para pengganti-penggantiku setelah itu. Berarti juga para qaulus sahabah, atharus sahabah, daus sahabah termasuk itu sumber hukum yang bisa dijadikan landasan oleh kita. Nah, kalau perbuatan itu menyalahi dengan atharus sahabah au ijma'an atau bertentangan dengan ijma', konsensus, kesepakatan para ulama, fahadhihi bid'atud dhalal, yang begitu itu namanya itu bid'ah yang sesat. Ada perbuatan baru bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan qaulus sahabah, bertentangan dengan ijma', itu sesat. Ada tidak ada dasar hukumnya, nggak ada cantolannya. Nah, itu. Wa ma uhditsa minal khair. Nah, wa ma, dan ada sesuatu uhditsa yang dikerjakan yang baru minal khair, dari kebaikan. Di zaman Nabi tidak ada. Kemudian setelah beberapa lama ini perlu untuk dikerjakan. Maka dibuatlah suatu amalan, satu pekerjaan. Tetapi minal khair, dari perbuatan baik. La yukhalifu syai'an min dzalika, yang tidak menyalahi, tidak bertentangan sedikit pun dari Al-Quran, dari hadis, dari asarus sahabah, dari ijma', fahiya muhdatsatun ghairu mazmumatin. Itulah suatu yang baru yang tidak tercela. Para bapak, para ibu saya hormati, jadi dalam hal ini Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang dhalalah, yang mazmumah, tercela, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan ada bid'ah ghairu mazmumah yang tidak tercela, yaitu bid'ah yang ada dasar sumber hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para bapak, para ibu, bid'ah itu bukan hukum. Apa hukumnya? Bid'ah? Bukan. Jenengan kalau mengkaji kitab usul fikih, nggak ada hukum bid'ah itu. Hukum itu dibagi dua. Ada taklifi, ada wad'i. Hukum taklifi itu dibagi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, apa lagi? Yang mubah, apa lagi? Makruh, apa lagi? Haram. Itu hukum taklifi. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada 3, yaitu ada sabab, ada syarat, ada mani'. Ini hukum wad'i. Dalam kajian usul fikih itu yang kita kaji. Hukum dibagi 2, taklifi dan wad'i. Taklifi dibagi 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang wad'i dibagi 3, syarat, ya, sabab, mani'. Saya tidak bahas ini. Ini panjang untuk dibahas usul fikih. Tapi di pembagian hukum itu ada nggak hukum bid'ah di situ? Dari yang tadi ada nggak? Nggak ada. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Itu sifat terhadap perilaku manusia. Oh, itu hukumnya bid'ah. Tidak. Artinya perbuatan itu bid'ah yang perlu dihukumi. Sehingga Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam membagi bid'ah dalam hukum itu menjadi 5. Bisa bid'ah itu bid'ah wajibah, bisa bid'ah mandubah yang sunnah, bisa bid'ah itu mubahah yang boleh, bisa bid'ah itu makruhah yang dimakruhkan, bisa bid'ah muharramah yang diharamkan. Jadi perbuatan itu harus dijelaskan hukumnya dahulu. Kalau Imam Syafi'i tinggal dibagi 2.
bid'ah mazmumah dan bid'ah ghairu mazmumah. Para bapak, para saya hormati, kemudian Syekh Nabil Husaini dalam kitab Al-Bid'atul Hasanah wa Asluha minal Kitab was Sunnah halaman 28 disebutkan wa qad takallama ahlul ilmi fil muhdatsat, dan telah membahas para ahli ilmu, para ahli pengetahuan, para intelektual, para ulama tentang al-muhdatsat, sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Allati qasamuha ila qismain, yang mereka para ulama itu membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Ini kata Syekh Nabil Husaini dalam kitab Al-Bid'atul Hasanah wa Asluha minal Kitab was Sunnah halaman 28. Apa kata beliau? Pertama, bid'atun hasanah wa bid'atun dhalalah. Bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, wa bid'atun dhalalah, yaitu bid'ah yang sesat. Fa amal bid'atul hasanah, adapun bid'ah yang baik, fahyal muwafiq, yaitu suatu perbuatan yang di zaman Nabi tidak ada, suatu dikerjakan, tapi apa? Al muwafiq, yang cocok sesuai di kitabillah, terhadap kitab Allah, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya, adapun bid'ah yang begini, dakhilatun tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di bawah daun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wala yanqusu min ujurihim syai'un. Man, barang siapa sunnah, yang mensunnahkan, melakukan sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, perbuatan yang baik, falahu, maka bagi dia orang yang mengerjakan itu, ajruha, pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang yang mengerjakan setelah itu, ba'dahu, setelahnya, wala yanqusu min ujurihim syai', dan tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya dari dia. Keutamaan berkumpul berzikir ada. Dalam tahlil, ia berkumpul untuk berzikir. Zikir apa itu? Ingat kepada Allah, menyebut asma Allah. Apa yang dibaca terserah.